Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Inka. Hai, kembali lagi bersama gue, Dana di Nonton Weh. Halo, nama gue Afro. Hai, perkenalkan nama gue Gilang. Gue merupakan seorang penikmat film dan kali ini gue akan mereview film Merangkul Jarak. Halo, Kinovia dan Sinekrip. Perkenalkan, gue Aya. Halo semuanya, selamat datang di video gua. Nama gua Ridwan. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Asri. Sekarang di video ini aku mau review film pendek terbaru yang rilis di YouTube channel Sinekrip. Semuanya. Ya benar, aku habis nonton film ini ya. Hai teman-teman Sinekrip, kenalin namaku Yudi. Biasanya kita nonton review film di Sinekrip, tapi kali ini Sinekrip membuat filmnya sendiri berkolaborasi dengan Kinovia dengan proyek film mereka yaitu Merangkul Jarak. Jadi kita masuk ke imbas pertama aja. Jadi gue tuh suka sama jenis film yang ketika lo nonton tuh nggak kelihatan actingnya gitu, kayak dialognya natural. Dan ini film ini termasuk yang kayak gitu. Jadi kayak lagi ngobrol sama teman aja. Kita menarik juga pemikiran mereka berdua gitu. Cuman karena film pendek jadi cuman terbatas juga ya hal-hal yang gue perlu tahu gitu. Dari awal film tuh kita udah mulai dikejutkan dengan teknologi yang namanya 8D audio. Gue saranin kalian harus memakai earphone ataupun headset ya. Karena bukan cuma 8D audionya doang, tapi juga sound design keseluruhan dari film ini tuh udah sangat rapih menurut gue. Buat orang-orang yang mungkin berada di posisi yang sama atau di dunia yang sama, mungkin akan merasa sangat relatable dengan percakapan mereka berdua. Karena gue pun yang mungkin gue bisa menyebut diri gue penulis, gue merasa terhanyut dengan dua obrolan mereka yang ngalor ngidul ini. Relate juga ke aku sendiri karena dulu aku juga suka bikin film juga waktu zaman SMA dan kebetulan berpartner juga dan kebetulan cewek pula partnernya, jadi kurang lebih lumayan relate lah dengan apa yang mereka obrolkan. Chemistry yang kuat antara Randy dan juga Gista itu mengingatkan gua sama film Her. Seperti kisah nyata, diobrolin, dibikin one shot, ya udah gitu aja. Kalau ini sebuah karangan, aku rasa ini berhasil menipu penonton. Kemudian ada juga penggunaan hand sanitizer yang menurut gue ini smart banget karena dengan adanya hand sanitizer ini sudah memberikan informasi kepada penonton bahwa kondisi saat itu terjadi di masa pandemi. Sempet kayak nggak kedengeran gitu kan sama si Gistanya suaranya. Terus dia konsisten banget bawa mic kemana-mana padahal dia tuh pindah. Aku tuh sempat merhatiin kayak lo pindah lo bawa mic nggak sih, kok nggak ada masalah suara, ternyata bawa kayak gitu. Jadi detailnya tuh diperhatiin banget. Film ini jadi terasa hidup dan nyaman dinikmati berkat naskah yang kutipable dari Asmi Nurais. Ini yang paling menarik tentang produktivitas sih. Ini memang jadi menjamur di anak-anak muda ya. Sebenarnya sok sibuk gitu, sok punya kerjaan ini, kerja pengen gini, tapi ya ujungnya nggak ada meaningfulnya gitu. Apa sih yang pengen lo capai gitu? Mengenai zona nyaman, terus juga pencapaian orang lain, yang kita cerminin diri kita tuh dari pencapaian orang lain gitu. Makanya mereka berdua tuh merasa kayak, aduh kenapa hidup gue gini-gini doang sih gitu. Tapi gue rasa lebih ke si Gista ya, kalau menurut gue yang lebih ke pencapaian gitu. Dan ketika si Randy ngungkapin perasaannya ke Mbak Gista, teleponannya sempat terputus gara-gara jaringan. Nah menurut gue itu gimmick film banget gitu ya. Ketika kita ngungkapin perasaan dan si ceweknya nggak dengar gitu karena jaringan. Si Randy bilang kayak kita udah capek-capek buat film, ujung-ujungnya dibajak gitu. Menurut gue itu hal-hal yang remeh tapi diangkat di film ini gitu. Itu yang menurutku kayak oke gitu lah. Terlebih lagi film ini long take dan cuma nunjukin karakter si Randy-nya doang dan nggak nunjukin karakter si Mbak Gistanya. Aku pribadi sebagai penonton sangat-sangat menunggu kapan nih gimana ya cara si sutradara untuk nunjukin karakter si Mbak Gistanya. Menurut gue itu adalah langkah yang tepat gitu, dimana kita nggak usah ngeliat mukanya, tapi kita bisa berimajinasi nih orang kayak gimana ya kira-kira mukanya. Dan memang kelihatan banget dari cara ngomongnya, dari dialognya tuh karakter Gista tuh kayak gimana. Kebetulan kan gue sempet kerja ya di stasiun TV dan gue nggak bayangin Gista tuh kayak tipikal anak cewek produksi yang workaholic, yang istilahnya gila kerja banget. Bahkan sempat ada istilah dulu gitu, kalau misalnya lo aja anak produksi, lo belum
sakit tipes itu kayak belum afdol gitu. Parah. Gestur dan mimik wajah Jordi Pranata punya mikro detail yang sangat luas range-nya, jadi kita bisa tahu ketika dia lagi tersipu malu, lagi pengen mengungkapkan sesuatu tapi dipendam banget. Dan lawan bicaranya Agnes Naomi, meski voice acting tanpa memperlihatkan wajah, tapi kita bisa tahu energinya dia sedang tersenyum atau lagi galau, itu direpresentasikan dengan suaranya yang simple tapi believable. Soundtracknya bikin hidup gitu. Dari awal soundtrack dari Angsa Serigala, kemudian di akhir ada soundtracknya dari yang judulnya Merangkul Jarak, tentang bagaimana meraih mimpi. Itu cocok banget, soundtracknya bikin hidup. Dan after creditnya di sini bikin klimak ya, walaupun dengan jokes receh, tapi itu benar-benar mengangkat cerita ini. Semua jadi penasaran apakah bagaimana kalau dilanjutin si projectnya ini. Ketika aku nonton itu di ending Mbak Gista ngasih lagu langsung jelek gitu, anjir gitu kan. Kurang ada panggilan sayang ya. Kalau sahabat kan biasanya kalau udah lama itu punya panggilan sahabat yang kental kayak gitu, itu nggak ada di sini. Percakapannya tuh udah cukup cair sebenarnya, bahkan ada kata makian, tai segala gitu. Tapi kenapa sapaannya aku dan kamu kayak ke pacar, padahal akan lebih cair lagi kalau sapaannya udah kayak ke temen aja. Kalau gue emang gitu, gue punya beberapa temen cowok, sahabat cowok anak Bandung, ngomongnya aku kamu emang, karena kalau ngomong gue lo tuh nggak sopan gitu kalau untuk anak Bandung. Jadi gue menyesuaikan gaya ngomong gue karena gue ngehargain mereka gitu. Nah tapi di film ini tuh menurut gue sih kayak agak kurang logat Sundanya, meskipun dia sempat ngomong, ada ngomong apa kamu mah apa pisan kamu gitu, tapi udah cuma itu doang, yang sisanya kayak dia lebih cocok jadi kayak anak Jakarta gitu. Di bagian buku yang diberikan Gista kepada Randi, yang sampai saat itu masih Randi pegang, itu kurang dijelaskan dan kurang kurang dikasih tahu kalau itu tuh buku apa. Yang agak risih gue ngeliatnya si Randy tuh mainin jurnal booknya terus gitu loh, jadi kayak aduh Randy jadi mainin terus dong gitu. One shot bagus ya, one shot bagus, emang bagus. Tapi kalau menurutku itu menjadi sebuah kekurangan ya dari sebuah film, karena biasanya kan film itu ketika si cowok ngobrol kita kan mau lihat muka si cowok, kemudian ketika si cewek ngobrol kita mau lihat muka si cewek. Dan di film ini keinginanku sebagai penonton itu gak dikabulkan gitu ya. Kalaupun tidak diambil one take, itu bakal tetap bagus. Hanya saja gue rasa sih Cinecrip dan juga Kinovia pengen ngasih lihat kepada subscriber dan penikmat film, begini loh cara penulisan film yang baik, begini loh cara ngambil one take yang baik, meskipun memang ada beberapa sedikit miss mungkin kalau kalian perhatiin. Treatment yang kameranya kan agak tremor, gerak-gerak dikit ya. Sebenarnya gue ngerti sih itu adalah bagian dari treatment, tapi bagi orang-orang yang nggak paham gitu ngiranya kan, wah ini kok kameranya nggak stabil ya gitu. Terus ya masalah one take juga gitu, bagi orang-orang yang nggak peduli dengan teknis itu bukan hal penting gitu. Mereka hanya ingin menikmati film, menikmati jalan cerita, menikmati mungkin ada harapan, ada kejutan-kejutan apa di filmnya. Film ini dari segi gambar itu seperti apa ya? Seperti podcast gitu. Ngingetin gue sama dua film Indonesia yang lain, yaitu film Sementara Selamanya dari Reza Rahadian dan 10 meter dari Yandi Lawrence. Jadi mau nggak mau gue bandingin nih. Makanya secara ide cerita gue sih jauh lebih suka punyanya Yandi Lawrence yang simple tapi dalam karena dialamin sama semua orang. Sementara kalau ini gue ngerasanya agak sempit, agak niche ke para praktisi pembuat film. Sementara gue yakin penonton Cinecrip ini kebanyakan para penonton film. Minus detail mungkin interior kamarnya si Randi, si Jordi Pranata ini yang terlihat mungkin rapi, tapi lightingnya terlalu warna-warni. Mungkin emang untuk mendukung lighting dari filmingnya, tapi rasanya warna-warna itu tidak merepresentasikan si Randi yang kelihatannya lebih minimalis, lebih cuek. Curhatan pas lagi si Gistanya tuh dia nyebut mantannya dengan nama istilah Mr. You Know Who gitu kan. Terus si Randinya kan bilang, you know who udah kayak Lord Voldemort aja gitu. Mohon maaf ya, jadi setahu gue itu tuh jokesnya lumayan jadul ya. Jadi zaman gue kuliah belasan tahun lalu itu istilah
You Know Who Lord Voldemort tuh udah lama banget gitu. Ya gue ngerti memang si Gistanya itu ceritanya dia malas nyebut nama mantannya, cuman dengan jokes itu kayak menurut gue, mohon maaf agak-agak jadul ya. Memang filmnya bukan jelek ya, filmnya bagus, keren gitu untuk film pendek di Indonesia. Tapi untuk Sandcreep sendiri seharusnya bisa lebih dari ini. Nah itu pendapat dari aku yang cukup lama ngikutin perjalanan si Sandcreep gitu. Kalau dari gue sih ratingnya 7, karena menurut gue bisa dinikmati karena aktingnya bagus juga. Tapi untuk mendalaminya emang gue perlu ekstra lebih keras sih. Nilainya 7 dari 10 lah. Tapi overall gue enjoy banget sama filmnya. Penulisannya gue suka banget. Gue harap gue bisa belajar banyak dari film ini perihal penulisan film itu seperti apa. Bener gak sih kita tuh sering ngerasa gitu berjarak tapi sama diri kita sendiri, kita feel lost gitu, kita nggak tahu apa yang kita lakuin, ya udah autopilot aja. Sehingga jadi refleksi awal tahun ini untuk lebih merangkul jarak dengan diri sendiri. Mungkin itu aja dari aku. That's all folks, thank you, have a good new year and bless you all.